Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Tesla yang beranggotakan 6 orang. Dengan saya sendiri sebagai ketua kelompok. Nama saya Umar Al-Faruq, NPM saya 50, dengan rekan saya dari sebelah kanan. Perkenalkan, saya Febriansa, NPM 2. Perkenalkan, saya Mata NPM 8. Perkenalkan, saya Doni Prasetyo dengan NPM 30. Perkenalkan, nama saya Iqbal Amin, NPM 20. Perkenalkan, nama saya Rahmat Abdizal, NPM 26. Dalam video kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan pengertian, sejarah, fungsi, dan cara kerja dari transistor. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang transistor, ada baiknya kita mengetahui apa sih sejarah transistor itu? Langsung saja akan saya jelaskan. Di pertengahan 1940-an, sekelompok ilmuwan yang bekerja di Bell Telephone Labs di Murley Hills, New Jersey, merintis penemuan device untuk menggantikan teknologi tabung hampa atau vacuum tube. Tabung hampa menjadi satu-satunya teknologi saat itu untuk menguatkan sinyal atau sebagai saklar dalam elektronika. Masalahnya ialah tabung hampa pada saat itu sangat mahal, di mana mengkonsumsi banyak listrik, panas, dan tak reliable, sehingga membutuhkan banyak perawatan yang sangat ekstra. Para ilmuwan tersebut yang berhasil menemukan transistor pada 1947 ialah John Barden, Walter Brattain, dan William Shockley. Barden dalam matematika dan fisika dari Princeton University merupakan spesialis dalam sifat menghantarkan elektron dari satu ke lain. Sekian penjelasan dari saya, dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin teman-teman bertanya apa itu pengertian dari transistor serta fungsi dari komponen tersebut. Saya akan menjelaskan tentang pengertian transistor serta fungsi dari transistor. Transistor adalah salah satu komponen yang selalu ada pada setiap rangkaian elektronika. Contohnya seperti di radio, televisi, handphone, serta lampu flip-flop. Untuk fungsi dari komponen ini sangat penting. Kebanyakan transistor digunakan untuk kebutuhan penyambungan dan juga pemutusan switching, seperti halnya saklar, yaitu untuk memutus atau menyambungkan arus listrik. Penggunaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan sistem kerja yang diinginkan. Untuk fungsi lain, transistor juga sebagai penguat atau amplifier dan juga sebagai stabilitas tegangan dan juga sebagai modulasi sinyal. Mungkin itu saja dari pengertian serta fungsi dari transistor. Sekarang saya akan menjelaskan jenis transistor, yaitu field effect transistor (FET) atau disebut sebagai transistor efek lebar atau transistor unipolar. Transistor unipolar ada dua tipe, yaitu channel N dan channel P. Transistor jenis ini menggunakan aliran listrik untuk mengontrol tingkat konduktivitas. Dalam hal ini, bidang listrik yang dimaksud adalah tegangan listrik di terminal G yang berperan sebagai pengontrol tegangan dan aliran listrik dari terminal D menuju terminal S. Single electron transistor. Single electron transistor atau transistor elektron tunggal merupakan transistor yang dapat merekam sinyal dengan satu atau sejumlah kecil elektron. Dengan perkembangan teknologi ESA semikonduktor dan integrasi sirkuit atau IC, terpadu skala besar menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi dari nilai sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan jenis transistor bipolar. Transistor bipolar merupakan salah satu transistor yang membutuhkan perpindahan muatan pembawaan yang berupa elektron pada kutub negatif guna mengisi kekurangan elektron pada kutub positif. Jenis transistor yang satu ini sering disebut sebagai bipolar junction transistor. Bipolar junction transistor dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu transistor NPN. Arus listrik yang dimiliki transistor NPN tergolong kecil. Tegangan positif pada terminal dasar digunakan sebagai pengendali tegangan, dan arus listrik yang bersumber dari kolektor menuju emitor justru lebih besar. Transistor PNP. Transistor PNP memakai arus listrik yang kecil. Tegangan negatif di terminal dasar digunakan untuk mengontrol tegangan dan aliran listrik dari emitor menuju kolektor lebih besar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang IGBT dan GTM. Yang pertama adalah IGBT. IGBT sering juga disebut include gate bipolar transistor. Include gate bipolar transistor merupakan
transistor dengan keunggulan penggabungan teknologi GaN transistor, GTR, dan power MOSFET. Insulat bipolar transistor ini memiliki karakter yang fleksibel digunakan di berbagai aplikasi. GBT juga mempunyai perangkat 3 terminal, yakni gerbang, kolektor, dan eminator. Yang selanjutnya adalah GTR atau GaN transistor. GaN transistor atau GTR adalah transistor sambungan bipolar BJT khusus untuk tegangan tinggi dan arus tinggi. Saat ini sering disebut dengan BJT gaya. Transistor ini memiliki karakteristik switching yang baik, daya penggerak yang tinggi, tetapi sirkuit penggeraknya sedikit atau pergerakannya rumit. Terima kasih. Baiklah, saya akan memperlihatkan bagaimana cara menentukan jenis transistor menggunakan multimeter digital dan bagaimana cara memperlihatkan nilai resistansi pada multimeter digital. Maksud saya, nilai resistansi dari transistor pada multimeter digital. Sudah dilihat bahwa di depan saya terdapat dua buah jenis transistor dengan jenis NPN dan PNP. Cara membuktikan bahwa ini adalah jenis transistor NPN adalah transistor NPN akan menggunakan prob merah sebagai acuan bahwa benar ini adalah kaki basis dari transistor tersebut. Ketika kaki basis dari transistor NPN ditempelkan pada prob merah dengan prob hitam di kaki kolektor, maka multimeter digital akan memperlihatkan nilai resistansinya. Dan apabila kaki emitter pada transistor NPN ditempelkan prob hitam, maka multimeter digital akan memperlihatkan nilai resistansinya seperti pada video. Kenapa saya bisa bilang transistor NPN menggunakan acuan prob merah sebagai penentu kaki basis? Ketika kaki basis dari transistor NPN ditempelkan menggunakan prob hitam dan dites kaki kolektor menggunakan prob merah, transistor NPN tidak memperlihatkan nilai resistansinya pada multimeter digital. Begitupun kaki emitter maupun kolektor tidak memperlihatkan nilai resistansi. Namun ketika kaki basis dari transistor NPN ditempelkan prob merah dan kaki kolektor dan emitter ditempelkan prob hitam, maka multimeter digital akan memperlihatkan nilai resistansinya. Jadi sudah diketahui bahwa transistor NPN selalu menumpukan kaki basisnya pada prob merah pada suatu multimeter digital. Selanjutnya pada transistor PNP, perlu diketahui bahwa transistor PNP menggunakan acuan menentukan basisnya menggunakan prob hitam. Kita mulai dari paling kiri untuk membuktikan bahwa basisnya ada di paling kiri. Kita tempelkan prob hitam pada kaki kiri dan prob merah pada bagian kaki kolektor. Perlu dilihat bahwa nilai resistansi pada multimeter digital bergetak sehingga transistor ini memang berjenis PNP dengan acuan prob hitam sebagai kaki basis. Ketika prob merah ditempelkan pada kaki emitter transistor PNP, multimeter digital akan memperlihatkan nilai resistansinya. Namun ketika prob hitam ditempelkan pada kolektor PNP, maka multimeter digital tidak akan memperlihatkan nilainya. Sebaliknya juga begitu, ketika kaki emitter transistor PNP ditempelkan prob hitam dan kaki transistor basis ditempelkan prob merah dan kaki kolektor ditempelkan prob merah, multimeter digital tidak akan memperlihatkan nilai resistansinya. Perlu diingat sekali lagi bahwa transistor NPN menggunakan prob merah sebagai acuan penentu kaki basis dan transistor PNP menggunakan acuan prob hitam sebagai penentu kaki basis. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakan selektor pada multimeter digital. Maksud saya, cara menggunakan soket transistor pada multimeter digital. Yang pertama, kita membutuhkan multimeter digital dengan soket transistor seperti pada video. Selanjutnya
memasukkan transistor yang sudah diketahui jenisnya di lubang soket transistor multimeter digital. Masukkan pada lubangnya. Ketika transistor sudah masuk ke dalam soket lubang transistor pada multimeter digital, maka multimeter digital akan memperlihatkan nilai resistansi dari transistor tersebut. Sudah diketahui bahwa transistor yang diuji saat ini adalah transistor NPN dengan urutan kaki basis, kolektor, dan emitor dari kanan ke kiri. Sehingga nilai resistansi dari transistor NPN ini adalah 167. Selanjutnya saya akan mengetes nilai resistansi dari transistor lainnya menggunakan soket transistor yang terdapat pada multimeter digital ini. Saya akan memasukkan transistor yang sudah diketahui jenisnya, yaitu jenis PNP, ke soket berdasarkan urutannya tadi. Basis, kolektor, emitor dari kanan ke kiri. Masukkan ke soket lubang transistor, dan transistor dan multimeter digital memperlihatkan nilai resistansinya yaitu 164 hingga 165. Oh iya, arahkan selektor pada HFE. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dalam video kali ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.